dilihat penjualannya naik 30% YoY dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Baik, Bapak Ibu, untuk acara tanya jawab ini, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis di fitur kolom Q&A. Sudah ada beberapa yang masuk. Bapak atau Ibu Direksi dipersilakan untuk menjawab. Saya coba bacakan ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Ridwan dari Kontan ya. Izin bertanya Bu, bisnis inti port meliputi 3 bisnis, terminal operation, operate and maintenance, dan trading engineering. Bagaimana kontribusi dari masing-masing lini bisnis tersebut dan bagaimana rencana pengembangannya seperti apa? Oke. Selain di Tanjung Priok dan Bangkok, apakah ada rencana ekspansi ke pelabuhan baru atau ke pelabuhan lainnya baik di dalam maupun di luar negeri? Mungkin Pak Paul bisa. Jadi pertanyaan pertama tadi, bagaimana kontribusi dari masing-masing lini bisnis tersebut? Terminal operation, maintenance, dan trading. Oke, dari terminal di tahun lalu, seingat saya kalau nggak salah, kontribusi dari terminal operation sekitar 75%, dari maintenance operations dan trading sekitar 20 sekian persen, dan dari trading itu kecil sekali karena di tahun 2021 sudah masuk masa pandemi, sudah jarang sekali ada belanja modal dari pelaku industri pelabuhan. Untuk rencana ekspansi, kami saat ini masih cukup berhati-hati. Kami masih akan melihat keadaan pasar dan perkembangan industri. Meskipun di awal tahun, di kuartal 1 tahun 2022, keadaan ekonomi cukup menggiurkan, tetapi dengan adanya perang di Ukraina, itu keadaan berubah cukup cepat. Banyak negara-negara mengalami inflasi yang begitu tinggi, dan industri pengamat ekonomi sudah mulai mengkhawatirkan tingkat inflasi di banyak negara. Jadi kami akan lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan perkembangan atau ekspansi di pelabuhan-pelabuhan yang di masa mendatang ini. Baik, nah pertanyaan nomor 2 masih dari Pak Ridwan, Pak Paul. Berapa anggaran belanja modal atau CAPEX, Capital Expenditure Port, tahun ini? Akan dialokasikan untuk apa saja dan dari mana sumber dananya? Tentang CAPEX. Oke, terima kasih. Untuk CAPEX di grup kami baru merencanakan sekitar 10 miliar untuk tahun ini, hanya untuk peremajaan truk di dalam terminal peti kemas. Dan kalau memang dibutuhkan, kami masih bisa mereview lagi kebutuhan CAPEX kami di tahun ini. Ya, sejauh ini bagaimana realisasi serapan CAPEX-nya? Masih sesuai rencana? Sudah sesuai rencana, sudah hampir terlaksana semua. Oke. Nomor 3 Pak, pertanyaannya, menimbang realisasi kinerja hingga Q1 2022 dan perkembangan kondisi saat ini, bagaimana target pendapatan dan laba bersih port sampai akhir tahun 2022? Untuk
saat ini kami masih cukup optimistik, target sesuai budget yang masih bisa dicapai. Tetapi akan kami review lagi nanti mungkin di akhir kuartal ketiga, sesudah jelas dampak dari perang di Ukraina, apakah itu ada dampak ke pergerakan peti kemas internasional terutama. Nanti kita akan review lagi di sekitar akhir kuartal ketiga. Oke, terima kasih Pak Pol. Itu juga ada pertanyaan terakhir dari Pak Ridwan yang saya lihat sama dengan pertanyaan dari Bu Mutiara, yang pertanyaan nomor 5. Bagaimana hasil ROES? Pak Ridwan tadi menanyakan apa saja hasil rapat pemegang saham tahunan tadi. Apakah ada pembagian dividen atau aksi korporasi yang akan dilakukan Port? Hasil rapat tadi kami tidak akan membagikan dividen karena perusahaan masih mengalami kerugian di tahun 2021 dan kami masih belum ada rencana aksi korporasi tertentu. Kami akan melihat dulu keadaan pasar dan keadaan industri di tahun 2022. Oke, baik, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Ridwan. Dan berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Mutiara dari Bisnis Indonesia. Bu Mutiara Nabila ya. Yang pertama, Port membukukan kinerja positif. Seperti apa strategi Port sepanjang sisa tahun ini? Jadi Q1 tadi positif, sisa sepanjang tahun ini apa strategi Port? Ya, untuk sisa tahun 2022 kami tetap akan melakukan efisiensi, sedangkan dari segi pertumbuhan volume kami akan berusaha mempertahankan market share kami. Mudah-mudahan tidak terjadi efek yang jelek untuk pergerakan peti kemas internasional maupun dalam negeri dari efek perang Ukraina. Kalau itu tidak terjadi, seharusnya semuanya masih bisa berjalan lancar, masih bisa sesuai target. Oke, nomor 2 Pak, pertanyaannya bagaimana target pendapatan dan laba perseroan tahun ini? Tadi kayaknya sudah dijawab Pak Paul, ya, yang di atas ya. Ya, sudah. Nomor 3, berapa target CAPEX tahun ini? Sama juga ya. Lalu bagaimana tanggapan terkait kenaikan harga bahan bakar dan harga kapal? Nah ini silakan Bapak. Kalau harga kapal tidak ada dampaknya kepada operator terminal peti kemas. Harga bahan bakar atau harga energi itu dampaknya cukup signifikan. Strategi kami adalah memastikan bahwa kami masih tetap bisa mengontrol cost energi. Harga solar tidak bisa kami kontrol, tetapi penggunaan solar bisa kami kontrol dan akan ada pergeseran sebagian peralatan yang menggunakan solar, kami akan berubah ke menggunakan listrik. Oke, terima kasih Pak Paul. Masih ada pertanyaan lain? Sudah cukup Pak, sudah tidak lagi cukup. Oke, baik, terima kasih. Kami kembalikan ke host. Terima kasih Pak Sony, Pak Paul, Bu Lina. Bapak Ibu yang kami hormati, selesai sudah acara paparan publik PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. Terima kasih kepada direksi dan para undangan yang sudah mengikuti acara ini. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Selamat siang dan sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.